Lakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Dan akan tetapi jadilah kalian manusia-manusia rabbaniyin, manusia yang al-intisab ila Rabb, manusia yang bersandarkan, yang nempel terus kepada Allah. Ini rabbaniyin namanya. Jadilah kalian manusia rabbani bima kuntum tu'allimunal kitab, dengan sebab kalian mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan dengan sebab kalian mempelajarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus Al-Ustadz Al-Hajj Mahfuz, para asatidz, ustadzat, segenap pengurus yang kami muliakan. Pada pagi ini kita kembali diberikan waktu, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi sisa-sisa usia kita dengan amal soleh melalui majelis taklim ini. Mudah-mudahan semuanya ini akan senantiasa menjadi penyebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, yakni pada halaman 14 baris kedua dari bawah tanda bintang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal 'amilu bi ma'siyatillahi tarihun maghmumun la yazalu yazdadu tarhuhu tarhuhu wa ghammuhu ila ghairi nihayatin. Wal 'amilu bi ma'siyatillah, dan orang yang berbuat dengan sebab maksiat kepada Allah, artinya orang yang maksiat kepada Allah maksudnya, itu tarhun maghmumun, dia itu akan merasakan kegundah gulanaan, kagak ada tenang-tenangnya dalam kehidupan. Ini karena perbuatan maksiat yang dia lakukan, menjadikan dirinya itu goncang, tidak ada ketenangan. La yazalu yazdadu tarhuhu wa ghammuhu ila ghairi nihayatin. Senantiasa bertambah-tambah kegundah gulanaan tersebut ila ghairi nihayatin, yang tidak ada habis-habisnya.
Kalau mau kegundah gulana itu hilang, ya taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia melakukan perbuatan maksiat dan makin ketagihan melakukan kemaksiatan, itu akan dia rasakan bahwa kegoncangan di dalam dirinya, tidak merasakan tenang dalam hidupnya. Bertambah-tambah terus sampai tidak ada batasnya. Fakhtar linafsika rahimakallahu ma dumta fi daril ikhtiyari ma yanfauha wa yarfauha. Fakhtar, maka pilihlah, pilih linafsika, untuk dirimu, rahimakallah, wahai kamu yang dirahmati Allah, madumta, selama engkau fi daril ikhtiar, di negeri ikhtiar, untuk mencari, untuk ikhtiar melakukan. Apa yang kau pilih? Ma yanfa'uka, sesuatu yang memberikan manfaat. Ma yanfa'uha, sesuatu yang memberikan manfaat dari dar rumah tersebut, darul ikhtiar. Wa yarfa'uha, dan akan memberikan ketinggian, mengangkat, ya. Jadi tinggal pilih, kerjakan hal-hal, wahai orang yang dirahmati oleh Allah, wahai kamu yang dirahmati oleh Allah, selama masih berada di darul ikhtiar, ya. Di dunia ini darul ikhtiar, ya, yang masih bisa kita melakukan hal-hal yang membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang memberikan manfaat, apa saja yang akan mengangkat, ya, dari darul ikhtiar tersebut, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu kita kerjakan, ya. Jangan sampai kosong hidup ini dari tidak berbuat apa-apa. Pada kesempatan yang lalu kalau tidak salah kita sudah bicarakan bahwa dari sekian waktu 24 jam ini, kalau kemudian kita melakukan perbuatan kebaikan, akan ada nanti hasilnya adalah berupa cahaya yang akan kita lihat. Kalau keburukan, maksiat, itu zulmah, kegelapan. Kalau kosong aja, netral aja, maksiat tidak, kebaikan tidak, itu akan kosong aja, dan kita akan menyesali luar biasa. Nanti berikutnya akan disinggung berkaitan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Yakni bukan di sini, di kitab tasawuf juga, Al-Minahus Saniyah, ya. Kaitannya dengan bahwasanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang itu adalah meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Ya, termasuk yang kosong-kosong tuh, yang mubah, kalau istilahnya yang mubah, yang bukan hal yang mubah-mubah aja lah, tapi kosong, itu akan timbul penyesalan yang luar biasa. Mengapa dulu ya saya tidak isi dengan kebaikan, padahal ya justru manfaatnya dia sudah peroleh itu. Makanya barzakh itu, kubur itu adalah tempat penyesalan. Penyesalan bagi orang baik, menyesal karena mengapa tidak lebih banyak lagi kebaikan yang saya lakukan, menyesal. Apalagi ada yang kosong-kosong itu tadi. Lebih menyesal lagi adalah ya ahli durjana, orang ahli melakukan perbuatan maksiat, lebih menyesal lagi. Fa innaka law qadimta kharajal amru an ikhtiyarika, maka sesungguhnya engkau, kalau engkau melakukan, ya ini tadi darul ikhtiar, ya, kita lakukan kebaikan, qadimta itu artinya mempersembahkan, kharajal amru min ikhtiyarika, niscaya akan keluar hal tersebut, ya, kegundah gulanaan, ya, an ikhtiyarika, dari ikhtiarmu. Wabadir, dan bersegeralah, wala tusawwif, dan janganlah menunda-nunda, engkau nunda-nunda, fa innat taswif, karena menunda-nunda itu adalah syarrun, ya, merupakan keburukan. Jadi kalau melakukan perbuatan kebaikan,
ya lantasin aja dah ya. Jangan sampai kita tunda-tunda, karena penundaan itu ya merupakan satu hal yang buruk, sehingga ya sebelum kita melakukan kebaikan tersebut sedangkan malaikat Israel keburu datang, berarti kita kagak jadi melakukan ya perbuatan kebaikan itu. Wal insanu mu'radun liapatin wa syawaghila katsiratin. Ya. Wal insanu, dan manusia, mu'radun, dihadapkan, ditampakkan, liapatin, kepada kehancuran, kebinasaan, apat. Ya. Wasyawaghila, ini enggak sawaghilin karena dia termasuk adalah isim ghairu munsharif, bacanya sawaghila. Katsiratin, balik lagi katsiratin karena sifat dari sawaghila dan dia munsharif ya, artinya menerima tanwin. Sama dengan tadi apatin, li apatin, li ya adalah majrurun, jadi apatin itu alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Kemudian syawagilatu fathah. Ya, alamat majrurnya itu adalah fathah. Wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al radib, itu dalam alfiyah. Wa jurra, dan jarkanlah, bil fathati, dengan fathah, ma la yansarif, isim yang tidak menerima tanwin. Ma lam yudhaf, selama tidak diidopatkan, tidak dirangkaikan dengan kata lain, au yaku, atau jatuh atau adanya itu ma lam yudhaf au yaku ba'da al radib, setelah al ya. Jadi huruf ghairu munsharif itu wazannya adalah mafa'ila atau mafa'ila ya. Atau mafa'ilu ya. Itu nggak boleh ada tanwinnya tuh. Atau nanti nama orang misalnya Ibrahimu ya, Aisyatu, Fatimatu, tidak Fatimatun, Aisyatun, enggak ya, nggak boleh ada tanwinnya. Nah pada giliran dia itu jar, ada huruf jar, dia harus dalam arti fathah barisnya ya. Kecuali kalau dia dirangkaikan dengan kata lain, termasuk maksudnya dalam kita baca niat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani, bukan ramadhana. Ramadan itu ghairu munsharif, tetapi dirangkaikan dengan ramadhani hadhihi as-sanati, disambung dengan kata lain sehingga ramadhani bacanya. Ramadhana dari segi nahwu salah ya, ramadhani hadhihi as-sanati lillahi ta'ala. Tapi kalau ya misalnya wulidtu fi syahri ramadhana, aku dilahirkan di bulan Ramadan, ramadhana kali itu karena kagak ada sambungannya dia sendiri gitu ya. Atau setelah al ya, masjidun itu kan zamannya masajidu, mafailu gitu. Masajidu ya, fi masajida, di masjid-masjid, masajida. Tapi kalau ada alnya, fil masajidi, kembali lagi ke bawah tuh, ada alnya. Kalau kagak ada alnya, masajida bacanya tuh ya. Ini namanya isim ghairu munsharif. Jadi tadi bacanya itu apa namanya, tidak sama tuh giliran syawagila katsiratin. Jadi manusia itu ya ditampakkan atau diperlihatkan atau dihadapkan pada kebinasaan dan kesibukan yang banyak di dalam kehidupan ini yang membuat kita binasa, jadi hancur karena kita memperturutkan masalah keduniaan, kenikmatan dunia ya, itu termasuk kebinasaan namanya ya. Dan kesibukan duniawiyah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltanim khamsan qabla khamsin. Iltanim, ambil, rebutlah, rampaslah, khamsan, 5 hal, qabla khamsin, sebelum datang 5 hal yang berikutnya ya. Ambil tuh kesempatan 5 hal sebelum datang 5 hal yang berikutnya.
syababaka qabla haramika, igtanim syababaka, rebutlah masa mudamu, qabla haramika, sebelum datang masa tuamu. Muda ini kan sedang gagah-gagahnya, ya, sehat badannya, fisiknya. Nah, gunakan kesempatan masa muda itu, ya, dan belum banyak punya tanggungan dan pikiran-pikiran lain, ya. Oleh karena itu manfaatkan betul untuk belajar di masa muda, untuk menghafal Al-Quran, ya, untuk melakukan berbagai macam kebajikan. Udah, Ustaz, ya. Jadi kita rebut nih, ambil, kita manfaatkan betul. Sebab kalau sudah tua, sudah lemah. Otak kita untuk menghafal juga sudah lemah, ya, walaupun bisa dipaksakan bisa, ya. Kemudian udah banyak kesibukan, ya, tanggungan, ya, rumah tangga, anak, istri. Atau sebelum haram, cucu, ya, karena haram udah tua, ya, udah banyak cucu, ya kan. Jadi ambil masa muda sebelum datang masa tua, qabla haramika. Wasihhataka qabla saqamika, dan ambil rebut, ya, pada saat kamu sehat sebelum kamu sakit, ya. Kalau masih sehat itu kan kita bisa melakukan berbagai macam rangkaian ibadah, masih kayak sehat, ya, bisa sholat sunnah banyak lah, ya, tengah malam bangun, ya, berrakaat-rakaat kita lakukan, itu masih enak, masih enteng, ya. Juga gerakan sholat, ya, kalau kita udah tua itu giliran kita ruku terasa di pinggang itu, ketarik pinggang, ya. Kemudian, ya, begitu kita mau sujud, ya, yang urutannya dalam mazhab Syafi'i itu sujud itu adalah dengkul dulu turun baru tangan. Kita kalau kita dengkul dulu udah tua bisa kejerongkongan, musruk bisa, ya kan. Jadi tangan duluan kita tepak, batnahan. Ya, boleh, karena memang hadisnya ada dua, boleh gitu, ya. Ya, udah kagak bisa dah dengkul dulu, model saya kagak bisa dengkul dulu dah. Ya, pokoknya jatuh dah. Ya, ya. Jadi tangan dulu nahan, ya. Ini udah tua, ada banyak kekurangan, ya. Sehingga kita beramal itu ya udah kurang, melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan ya kurang, ya. Karena fisik kita udah lemah. Ya, udah kagak sehat lagi. Wa faraghaka qabla sughlika, dan rebut, ambil, isi waktu senggangmu, waktu kosong, qabla sughlika, sebelum kamu sibuk, ya. Kalau sibuk akhirnya kesibukannya yang dia lakukan, ya. Ya, waktu senggang tuh jangan blonjor aja, jangan berkipas aja gitu kan. Ya bolehlah blonjor berkipas ngaso sambil baca selawat kan gitu. Jadi terisi gitu, ya, ada kebaikan, ya. Waktu senggangmu sebelum sibuk. Waghinaka qabla faqrik, dan ambil waktu kayamu pada saat kaya sebelum kamu susah, fakir, miskin, ya. Lagi kaya itu kesempatan, ya. Bagaimana kekayaan kita itu kita infakkan di jalan Allah. Kan yang namanya kekayaan banyak contoh dalam kehidupan ini. Orang yang tadinya kaya jadi susah ya banyak, ya. Dia masih hidup kemudian susah, ya, diambil oleh Allah kenikmatannya, ya. Nah, mumpung kita kaya kemudian, ya, bagaimana kita infakkan, ya. Wahayataka qabla mautika, dan juga, ya, ambil kesempatan masa hidupmu sebelum datang kematianmu, ya. Mumpung masih hidup. Darul ikhtiar tadi katanya, dunia ini darul ikhtiar, tempat kita ikhtiar, kita berbuat, kita melakukan banyak hal di dunia ini untuk kehidupan akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'malis solihati qabla an tushaghilu wasilu alladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu, ya. Kata Nabi, badiru, bersegeralah kalian, cepat-cepat, bil a'malis solihati, dengan melakukan amal soleh,
ya. Segeralah melakukan amal-amal kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Segera lakukan apa yang bisa kalian lakukan dengan memanfaatkan tadi nikmat kesehatan, masa muda, kehidupan, ya. Itu segerakan untuk melakukan amal soleh. Qabla an tusyaghilu, sebelum kalian sibuk, atau tashghulu, ya. Kalau dia lazim mestinya sibuk. Kalau tusyaghilu anak-anak jadi artinya menyibukkan, ya. Maf'ulnya enggak di situ. Sebelum kalian sibuk, ya. Wasilu alladzi bainakum wa baina rabbikum, dan sambunglah, ya, yang antara kamu dan antara Tuhanmu, bikasrati dzikrikum lahu, dengan banyak-banyak zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi wathiqus silah billah, ya. Kuat hubungan dengan Allah, sambung hubungan dengan Allah, ya. Kan ayat yang walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, dan akan tetapi jadilah kalian manusia-manusia rabbaniyin, manusia yang al-intisab ila rabb, manusia yang bersandarkan, yang nempel terus kepada Allah. Ini rabbaniyin namanya. Jadilah kalian manusia rabbani bima kuntum tu'allimunal kitab, dengan sebab kalian mengajarkan Alkitab, ya, wa bima kuntum tadrusun, dan dengan sebab kalian mempelajarinya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, mempelajari ini kan dari Al-Qur'an juga semuanya. Ya, harus ada manfaatnya lebih kuat lagi kita, ya, jadi manusia yang rabbaniyah lah, ya. Apa manusia yang rabbaniyah? Yang pertama adalah yakni yang wathiqus silah billah, hubungannya dengan Allah kuat, ya. Hubungannya dengan Allah kuat melalui ibadah, ya. Ini tadi kaitan dengan wasilu, bagaimana kita menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui ibadah, rangkaian ibadah, ya. Kemudian yang kedua adalah alimun bidinihi wa kitabih, ya. Yakni alim, tahu, ya, bidinihi, dengan agamanya, wa kitabihi, dan kitabnya, kitab Allah, agama Allah. Taklim, melalui taklim, belajar, ya. Ini orang yang hubungannya kuat dengan Allah, jadi juga belajar yang rangkaian berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah muallimun lahu, mengajarkan lagi, ya, apa yang kita peroleh kepada orang lain, menyampaikan lagi. Itu yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Qaradawi di dalam bukunya adalah Al-Khasaisul Ammah lil Islam, ya, fenomena umum atau khasais, kekhususan, khas, karakteristik, ya, karakteristik Islam. Nah, ini dalam rangka tadi membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala bi kasrati dzikrikum lahu, dengan banyak-banyak kalian berzikir kepadanya. Dan zikir itu banyak, ya. Bukan sekedar kita qomat kamit wiridan, itu termasuk juga, tapi bukan di tulisan aja. Bukan sekedar di dalam hati saja ingat Allah, bukan. Ya, tetapi juga melalui perbuatan kita. Ya. Perbuatan kita. Termasuk adalah sholat, itu adalah zikir, ya. Yakni kaitannya adalah di sana Allah kemukakan dalam Al-Quran, li dzikri wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat kepadaku. Dan nuntut ilmu kayak begini, ini zikir, berarti zikir, kita sedang berzikir sekalipun tidak qomat kamit mulut kita, tapi kita membahas masalah-masalah keilmuan. Ini adalah juga bagian zikir, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi banyak zikir yang bisa kita perbuat, ya. Wa qala alaihi salamu, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nasi as-sihhatu wal faragu.
Nikmatani, ada dua nikmat. Maghbunun, tertipu. Fihima, di dalam kedua nikmat tersebut. Katsirun, kebanyakan. Minan nasi, manusia. As-sihhatu, yang pertama adalah sehat. Wal faraghu, dan yang kedua adalah faragh, ya, waktu yang luang, waktu kosong, ya. Jadi ini banyak manusia yang tertipu, ya, berkaitan dengan dua nikmat ini, ya. Pada saat sehat tidak dimanfaatkan kesehatannya untuk ibadah, untuk senang-senang aja, mundar-mandir di atas muka bumi ini, jalan sana jalan sini, ya, tidak digunakan untuk ibadah. Kemudian juga keluangan waktu, ya, nggak digunakan untuk beribadah, ya. Dan yang namanya tertipu ini bukan melakukan dosa. Kalau dosa ada penyesalan, ya, yang apa namanya, khusron, itu kerugian, ya. Jadi yang namanya tertipu ini adalah hal-hal yang mubah, ya. Hal-hal yang seharusnya kita isi dengan kebaikan tidak kita isi. Sebenarnya kita kagak ngapa-ngapain juga kagak dosa, tapi kagak dapat pahala juga. Artinya boleh-boleh aja, ya, hal-hal yang kita lakukan, ya, ini maghbunun, ya. Jadi tertipu. Jadi sebagian besar manusia itu, mayoritas manusia tertipu dengan dua nikmat, as-sihhatu wal faraghu, kesehatan dan keluangan waktu. Qultu, kata pengarang, aku katakan, ya, dijelaskan oleh pengarang, apa maghbun? Fal maghbunu fihima man utihima fa'asha sahihan farighan yunfiku sihhatahu wa faraghahu fil ghafalati wal bitolati au fi mu'annatil ashghalid dunyawiyati mulhiyati an dzikrillah wa anil a'malis sholihah. Jadi yang dimaksudkan adalah maghbun, goban, tertipu itu adalah pada kedua nikmat tersebut adalah man uti, atau man, ya, orang yang utahuma kali, orang yang diberikan. Kalau uti memberikan, ya, uti mendatangkan, ini didatangkan, diberikan. Orang yang didatangkan fa'asha sahihan, maka dia hidup dalam keadaan sahih. Diberikan nikmat kedua itu dan dia hidup dalam keadaan sehat. Farighan, kemudian dalam waktu yang banyak, punya waktu luang. Yunfiku, tapi dia menghabiskan sihhatahu, kesehatannya, wa faraghahu, dan keluangan waktunya, fil ghafilat, pada hal-hal yang melalaikan, ya, ghaflah, ya, ghafalat, ya, pada hal-hal yang melalaikan. Wal bitolat, dan juga hal-hal yang nganggur, kagak ngapa-ngapain, ya. Bitolah itu artinya ya kagak ngapa-ngapain dan nganggur, diem aja, ya, kagak dapat apa-apa, ya. Ini orang yang dalam keadaan sehat, diberikan waktu yang luang, kemudian, ya, dia tidak memanfaatkan atau waktunya tersebut digunakan, kesehatannya dan juga luang waktunya itu dalam hal-hal yang melalaikan dan yang menganggur. Au fi mu'anatil ashghal ad-dunyawiyah al-mulhiyat, ya, atau dia melakukan kesibukan-kesibukan dunia yang melalaikan an dzikrillah, dari zikir kepada Allah, wa anil a'malis sholihat, dan juga dari perbuatan-perbuatan kebaikan. Ini namanya maghbun nih, ya. Jadi ada kesempatan tapi tidak dimanfaatkan, sehat tidak digunakan, ya, kesehatan tersebut, ya. Justru sebaliknya, lalai, nganggur, atau sibuk dengan kesibukan dunia, ya, yang melalaikan dia. Di sana Allah ingatkan dalam At-Takatsur, alhaakumut takatsur, ya, hatta zurtumul maqabir. Al-hayulhi artinya melalaikan, al-hakum melalaikan kalian, at-takatsur bermegah-megah, berbanyak-banyak gitu, cari duit banyak, ya, sehingga lalai dari dunia. Hatta zurtumul maqabir, sehingga, ya, kalian
datang masuk ke dalam kubur. Ya. Di dalam Al-Munafikun lagi sana kan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah. Jangan lalai dengan sebab punya anak kemudian lalai, kita lupa, ya. Lupa waktu ibadah, lupa waktu menuntut ilmu, lupa melakukan kebaikan, ya. Udah anaknya jadi puji-puji, ya, melulu gitu kan, ya. Sayang sama anak, diturutin apa aja. Ini melalaikan namanya, ya. Harta begitu juga, ya, sering melalaikan kita dengan harta banyak, ya. Kemudian sehat kan apa aja bisa kita lakukan kalau duit banyak sih, ya. Kita beli ini, beli itu dan kita nikmatin langsung, ya. Jadi kembali itu adalah al-mulhiyat tadi, an dzikrillah, dan zikir kepada Allah dan beramal soleh lalai. Wa inna ma yastabinu lahu annahu maghbunun ba'dal mauti hina ya yu'ayinu ma fatahu minad darajatil ula allati law anfaqa fi qalabiha allati law anfaqa fi talabiha sihhatahu wa faraghahu lanalaha. Ya. Dan hanya saja jelas yastabinu lahu, baginya itu adalah bahwasanya dia tertipu, ya, setelah kematian, ya, pada saat dia merasakan penyesalan apa yang luput, dari derajat yang tinggi. Seharusnya dia mendapatkan ganjaran pahala ini itu, dan dia sudah lihat tuh derajat yang tinggi. Lau anfaqa fi talabiha, seandainya dia menghabiskan, ya, pada tuntutan tersebut, ya, sihhatahu, kesehatannya, wa faraghahu, ya, dan juga keluangan waktunya, lana laha, niscaya dia akan betul-betul memperoleh, ya. Nyesal dah, udah sampai kuburan kagak bisa balik lagi ke dunia, ya. Maka diingatkan, banyak ayat, banyak hadis yang mengingatkan kepada kita, gunakan kesempatan, gunakan luang waktu, gunakan kesehatan ini dalam rangka kita beribadah. Sabarlah sejenak di dunia ini dengan melaksanakan seluruh perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Kita sabar, kita lakukan terus, ya. Kemudian tidak lama lagi begitu kita meninggal dunia, ya, kita sudah melakukan apa saja kebaikan dalam kehidupan ini, ya. Maka termasuk orang-orang itu penghafal Al-Quran itu luar biasa, ya. Ganjaran pahalanya kan la aqulu alif lam mim harf, kata Nabi. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, ya, tapi itu alif satu, lam satu, mim satu, dan setiap huruf itu ganjarannya adalah 10 kebajikan, berarti 30 kebajikan, ya. Orang penghafal Al-Quran kan diulang-ulang. Kita kan kalau menghafal Al-Quran ulang-ulang, jadi nyangkut, ya, di kepala kita, ya. Murojaah terus dia ulang-ulang. Berapa kebaikan itu yang dia peroleh, ya. Luar biasa, ya. Kayak anak-anak kita yang masih punya anak, ya, cucu-cucu kita, ya, suruh untuk menghafal Al-Quran, ya. Walaupun kita sudah mentok lah untuk menghafal, ya, udah tua walaupun masih bisa, tapi kita banyak kesibukan, ya. Maunya diem aja gitu, Quran aja dah tiap hari. Siapa yang jamin kehidupan kita, kan gitu, ya. Jadi apa namanya, masa-masa itu kalau kemudian betul-betul dihabiskan untuk kesehatannya itu, untuk tuntutan akhirat, itu dia akan peroleh, ya. Qala Aliyun karramallahu wajhahu, berkata Imam Ali, moga-moga Allah memuliakan wajahnya. Ini jumlah dua ya namanya. Ali di samping radhiyallahu an, kepada para sahabat dia istimewa, doanya adalah karramallahu wajhah. Apa kata Ali?
An-nasu niyamun. Manusia, kebanyakan manusia niyamun, ya, pada tidur, ya, niyam, dalam keadaan tidur. Manusia secara umum dalam keadaan tidur. Fa'idha matu, pada saat mereka itu mati, masuk ke dalam kubur, intabahu, baru mereka sadar, wah udah mati nih. Ya. Jadi di dunia ini, ya, banyak yang lalai tadi, banyak yang pada tidur, ya, terlelap dalam mimpi-mimpi indah. Jadi keindahan dunia ini seolah-olah adalah mimpi, kita punya rumah besar, punya mobil. Mimpi kalau kita sudah sampai di kubur itu laksana mimpi. Di dunia sih bukan mimpi, kenyataan gitu kan ya, yang kita hadapi. Tapi itu semuanya adalah mimpi-mimpi indah. Kalau kemudian tidak kita rangkaikan dengan kebaikan-kebaikan, kesehatan kita tadi, luang waktu kita, kekayaan kita tidak manfaatkan, itu cuma sekedar mimpi. Baru setelah mereka mati, kata Imam Ali, ya intabahu, mereka baru sadar. Ya. Baru sadar, ya udah kagak bisa lagi melakukan. Baru ini yang sesungguhnya ini di dalam kubur, udah pakai kapan, ya kan? Baru sadar mereka begitu mati. Makanya sebelum kita menyesal, sebelum kita sadar di kubur, sadarlah pada saat kita di dunia. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Allah berfirman, yauma yajma'ukum, pada hari kalian dikumpulkan, liyaumil jam'i, hari pengumpulan, dzalika yaumut taghabun, itulah ya hari penyesalan, hari terhadap perbuatan kelalaian dan lain sebagainya, ya, di hari kiamat, ya. Wa qala an-nabiyyu alaihi salam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Nabi bersabda, laisa yatahassar ahlul jannah, ya, penduduk surga itu tidak merasa menyesal illa kecuali ala sa'atin, terhadap satu saat, satu waktu, satu jam, marrat yang berlalu, bihim dengan mereka, lam yadhkurullaha fiha, kemudian mereka tidak ingat Allah, ya, di dalam waktu-waktu tersebut, ya. Udah masuk surga itu nyesal, ngapa ya kagak lebih banyak lagi dulu, gitu kan ya. Kalau saya lakukan itu akan dapatkan nikmat tuh kayak dia tuh, teman saya di surga, ya, nikmat lebih, fasilitas lebih banyak lagi, ya, Allah berikan kemewahan kehidupan akhirat, banyak tambahan, ya. Jadi nggak sekedar bahwasanya mendapatkan surga udah bagus sebenarnya, tapi masih mereka menyesali karena mereka waktu di dunia dulu tuh kosong tuh, kalau saya isi, waduh, fasilitas penuh dah, ya. Kalau kita di dunia itu cuma sekedar punya rumah aja udah beruntung, juga punya rumah, masuk surga kan beruntung. Kemudian fasilitasnya AC belum ada, enggak ada, ya kan. Kemudian pelengkap dalam kehidupan kita enggak ada. Nah, di surga begitu pula, bahwasanya banyak tuh fasilitas, kemudahan yang Allah berikan kepada penduduk surga. Kalau di dunia dulu tidak ada sejengkal waktu pun yang dia sia-siakan. Dan ini kita merasakan bahwasanya banyak waktu yang kita buang-buang begitu saja, percuma. Ya, memang kalau bicara tasawuf kan memberikan sentuhan kepada kita, teguran, ya. Dia bicarakan nih, ya, bahwasanya Nabi kemukakan tidak ada penyesalan penduduk surga itu kecuali waktu yang lewat di dunia itu tidak diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan menegur kita yang banyak melalaikan, ya. Tidak mengingat Allah. Ya, kalau kita mengingat Allah kan seharusnya kita melakukan perbuatan kebaikan apa sajalah, ya. Mulut kita, qomat kami, pikiran sambil kita kerja sambil atau melakukan kebaikan, ya. Jangan nganggur aja, ya, kosong aja, tidur aja, ya.
itu menyesal, akan menjadi penyesalan. Jadi kata Rasul SAW, ya akan ya timbul penyesalan. Wadzalika, dan yang demikian itu, wadzalika, dan yang demikian itu, idza ra'au qadral faiti, apabila mereka melihat ya ukuran yang luput itu, bisa babil ghaflati fi tilka saati, ya dengan sebab lalai pada saat itu, minal kurbi, dari pendekatan kepada Allah, wan naimi, dan juga nikmat yang dia peroleh. Ya. Jadi pada saat dia lalaikan itu, kelihatan tuh hasilnya kenikmatan di surga tersebut, ya, tetapi kemudian dia lalai. Baik, wa amma man anfaqa sihhatahu, dan adapun orang yang menghabiskan kesehatannya, wa faraghahu. Ya, sebelum kita lanjutkan barangkali ada hal yang perlu diperbincangkan karena dikit lagi Isra. Tinggal 6 menit lagi Isra. Kalau ada. Kalau tidak kita lanjutkan wa amma. Ada? Tidak ada. Ya, baik, kalau tidak ada ya lancar berarti. Berikutnya, wa amma man anfaqa sihhatahu, dan adapun orang yang menghabiskan kesehatannya, wa faraghahu, dan keluangan waktunya, fi ma'asillahi, di dalam berbuat maksiat kepada Allah, wa musakhatihi, dan juga di dalam kemurkaan kepada Allah, fa huwa khasirun mamkutun walaysa bimaghbunin, dan dia termasuk adalah ya orang yang menyesal, ya, orang yang menyesal dan bukan orang yang tertipu. Kalau tertipu tadi dia waktunya itu tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk hal-hal yang biasa saja, jadi tidak dimanfaatkan, itu tertipu. Kalau orang yang berbuat maksiat, ini bukannya tertipu, tapi memang dia menyesal, celaka dia. Ya. Nah, lanjutannya, ya. Innamal maghbunu, hanya saja ketertipuan itu, tertipu itu, mayyunfikuha, orang yang menginfakkan, menghabiskan waktu tadi, kesehatannya, fil bitolati, pada hal-hal yang tidak melakukan apa-apa, ya. Bitolah, pengangguran tuh bitolah namanya, nganggur kagak ngapain. Wal mubahat, dan juga menghabiskan waktu-waktunya itu ya kepada hal-hal yang sifatnya mubah. Ya, ini maghbun namanya, bukan dosa, tapi dia tidak melakukan. Wa qad yakunu ma'nal ghabani atau ghabani, dan kadang-kadang arti ghaban itu adalah fis sihhati wal faragh, berkaitan dengan masalah kesehatan dan keluangan waktu. Alla yu'tahumal insanu fayubtala bil amradi awid dha'fi wa kathratil isghal. Dan arti ghaban ya berkaitan dengan masalah kesehatan dan waktu. Bisa jadi itu arti yang waqad yakunu, kadang-kadang ya, artinya. Kadang-kadang maknanya adalah ghaban itu tertipu dengan kesehatan dan waktu. Mengapa alla yu'tahuma, dia tidak diberikan, la yu'tahumal insan, tidak diberikan ya manusia itu sehat ya keluhan waktu, fayubtala bil amrad, maka diuji dengan penyakit marad. Kita kan kalau sakit bawaannya, apalagi orang yang model apa namanya ya, memanjakan penyakitnya, jadi kagak mau ngapa-ngapain, diem aja ya. Dan ini setan manfaatin lagi kita
Dibisikkan kita, udah ada lagi sakit maka kagak ngaji, kagak apa-apa, jangan ngaji dulu, namanya orang sakit. Padahal sakit cuma puyeng-puyeng doang, ya. Dia berangkat juga sembuh kalau dia berangkat sih, ya kan? Enggak, ya setan bisikin, ditunggangin lagi nih. Ya, kita sakit dijadiin tunggangin supaya kita tidak beribadah, tidak melakukan kebaikan, ya. Awid do'fi atau lemah. Udah tua, maklumlah udah tua, dulu kan waktu masih muda udah banyak ibadah, udah dah. Ya, kita menganggap mengadakan pembolehan di dalam diri kita, ya. Wa kathratil ishghali, dan banyak kesibukan, lagi sibuk nih, ya. Saya nggak ikut ngaji dulu ya, lari repot banget nih, ya bocah ada, ya, gitu kan ya. Nah ini alasan-alasan yang dibisikkan oleh setan supaya kita tidak melakukan kebaikan, ya. Fala yatamakkanu bisababi dzalika minal a'malis sholihat, yang tidak memungkinkan, maka tidak memungkinkan dengan sebab itu berbuat kebaikan, amal-amal kebajikan, allati yatamakkanu minhal asihha al-farihun, ya, yang mungkin ya dilakukan itu adalah oleh orang-orang yang sehat dan orang-orang yang luang waktu. Fafham hahuna, nanti baru kita lanjutkan. Fafham hahuna qaulahu ta'ala. Firman Allah Ta'ala ini kaitan dengan masalah orang yang diem, nganggur dengan orang yang berjihad. Orang yang kagak mau jihad dengan orang yang berjihad, beda, ya. Jadi nanti baru kita akan melanjutkan itu pada kesempatan yang berikutnya, ya. Fafham, di fafham itu ya, saya tanda ini fafham. Baiklah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga apa yang kita pelajari dari berbagai guru kita, para asatidz, para kiai, ya, itu bukan sekedar kita dengar saja lewat begitu saja, tetapi memang betul-betul menjadi pemikiran dan perhatian kita untuk kita ya melakukan, ya merealisasikan, mewujudkan di dalam kehidupan ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Allahumma bihaqqil fatihah wa bisirril fatihah wa bikaramatil fatihah wa bimu'jizatil fatihah an taj'ala jami'a a'malina wa ibadatina wa harakatina wa sakanatina wa hayatina wa mamatina khalisatan li ajlik wa li ridhak wa anta radin anna ya Allah ya rabbal alamin. Waj'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syakiyan aw mahruma. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.